Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang multikulturalisme, yaitu pembelajaran bab 5 dari kelas 12 MIA. Tapi sebelum itu, tahukah teman-teman bahwa multikulturalisme sangat penting dipelajari oleh kita sebagai remaja Kristen? Karena arti multikulturalisme ini memotivasi kita agar kita mempunyai kesadaran multikultur serta mampu menerima atau menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita, dan memberikan kita kesadaran supaya kita menerapkan arti multikultur ini di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari agar kita tahu lebih jelasnya lagi bagaimana sih itu multikulturalisme. Kultur merupakan keberagaman budaya dan fakta dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengaku dan mengagungkan perbedaan dalam kesederhanaan, baik individual atau dalam arti di sini semua dianggap sama. Tidak ada yang namanya perbedaan. Meskipun kita memiliki budaya, ras, etnis, agama yang berbeda, atau banyak lagi hal lain yang membuat kita berbeda, namun kita semua sama. Multikulturalisme juga adalah suatu gagasan untuk mengatur keberagaman itu sendiri. Artinya bahwa multikulturalisme inilah istilah yang digunakan untuk menerima adanya perbedaan di antara kita. Jadi dapat kita tahu bahwa inti dari multikulturalisme ini adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama tanpa memandang perbedaan ataupun mempedulikan perbedaan budaya, ras, agama, etnis, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita lihat masyarakat multikultur Indonesia. Mungkin kita sudah tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu merupakan semboyan negara kita, yang dimana artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu artinya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam perbedaan. Kita tahu kan bahwa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku, agama, budaya, ras, dan masih banyak lagi yang lain yang membuat kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Itulah sebabnya hal ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara multikultural, tetapi terintegrasi dalam persatuan dan juga kesatuan. Keberagaman lain dari Indonesia itu juga dapat bisa kita lihat dari geografisnya, yang dimana terdiri dari 13.466 pulau. Kemudian ada juga latar belakang sosial ekonomi, kemudian latar belakang sosial politik, kemudian sosial agama, yang dimana kita mengenal ada agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga latar belakang sosial budaya, yang dimana Indonesia terdiri dari 1126 suku bangsa dan juga 546 bahasa daerah. Dan tentu masih banyak lagi perbedaan yang ada di negara Indonesia. Dan semua ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dasar negara kita yaitu Pancasila. Tapi meskipun demikian masih banyak kita lihat berbagai konflik yang dipicu oleh multikultur. Salah satunya mungkin terjadinya peperangan antar suku. Kemudian contoh misalnya saya ambil misalnya pembakaran gereja gitu. Contohnya kita ambil mungkin ada di Sulawesi ataupun terjadi di Aceh Singkil, mungkin yang lebih dekat dengan sekitar saya, yang dimana kaum Kristen adalah kaum yang minoritas di kota tersebut, dan mungkin kaum mayoritas membakar. Kita tidak tahu alasannya bagaimana, tetapi itulah kekacauan yang terjadi karena dipicu oleh multikultur ini. Mereka tidak mau menerima adanya perbedaan gitu. Padahal di dalam gereja tersebut kaum Kristen juga
kayak menerapkan multikultur dalam hidup mereka. Dalam gereja itu bukan hanya satu suku, tapi mereka terdiri atas berbagai macam suku. Di sana mungkin ada suku Pak, suku Batak, atau banyak lagi macam suku dalam gereja tersebut. Tapi mereka satu di dalam Tuhan. Tetapi kekacauannya karena kaum yang lain tidak mau menerima perbedaan sehingga membakar gereja tersebut. Itulah kekacauan yang terjadi yang dipicu oleh multikultur. Selanjutnya, apa sih kata Alkitab mengenai multikulturalisme ini? Kita bisa lihat di Kejadian 11 ayatnya yang ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dalam ayat ini mengandung kisah Allah, bagaimana Allah mengacau palogan ketika manusia membangun sebuah menara, di mana mereka ingin bersatu, tetapi Tuhan Yesus tidak berkehendak. Dan juga dari ayat ini lah yang ternyata dari sinilah muncullah bahasa-bahasa di bumi ini. Bukan hanya satu bahasa, tetapi banyak bahasa. Jadi dengan demikian keanekaragaman itu ataupun keanekaragaman budaya atau bahasa itu merupakan pemberian dari Tuhan. Bagaimana Allah membentuk manusia itu agar memiliki bahasa masing-masing. Ayat selanjutnya terdapat pada Yohanes 4 ayat 1-30. Ayat ini merupakan kisah ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Meskipun ketika itu bangsa Israel menganggap bahwa orang Samaria itu adalah golongan orang yang rendah, yang dimana mereka menganggap bahwa orang yang rendah itu tidak pantas untuk dipijarai dan ataupun berbicara dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan pada kita. Meskipun mereka dianggap rendah, tetapi Yesus mau datang dan berbicara pada perempuan Samaria itu. Dengan begini, kita tahu bahwa Yesus pun menganggap multikulturalisme ataupun keanekaragaman bukan suatu penghalang untuk mereka mengenal Allah, tetapi justru mereka tahu mereka perlu akan hidupnya yang kekal. Ayat selanjutnya kita bisa lihat di Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yang bagian terakhir kita bisa lihat di ayat tersebut yaitu adalah karena kamu semua sama di dalam Kristus Yesus. Maka semua itu sama di hadapan Yesus. Semuanya itu sama oleh darah Yesus yang mati di kayu salib. Tuhan mati hanya untuk menebus dosa manusia. Kita bisa garis bawahi manusia. Itu berarti semua manusia, tidak hanya orang Kristen, tetapi semua manusia itu sama di dalam Kristus. Tidak ada perbedaan, baik itu orang Yahudi, orang Yunani, baik itu suku Batak, suku Jawa, mau itu Kristen atau Buddha, semua sama di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita bisa lihat di Kolose 3 ayatnya yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yahudi atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di dalam ayat ini lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dengan ini mari kita yakin dan di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa semua sama di hadapan Tuhan. Perbedaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi menjadi manusia baru di dalam Kristus berarti manusia tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang. Mungkin dari perbedaan latar belakang suku, budaya, bangsa, etnis, agama, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Tetapi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima dan menghargai ataupun mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Lalu ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, di sana ada kesan seolah-olah Allah membentuk Israel sebagai bangsa yang eksklusif dan menjauhkannya dari bangsa-bangsa lain, seolah-olah Allah itu menolak mereka.
Akan tetapi di dalam tulisan Alkitab Perjanjian Lama, ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, ada seorang perempuan beserta keluarga besarnya diselamatkan karena ia telah menolong para pengintai. Nampaknya yang menjadi fokus di Perjanjian Lama ini adalah bagaimana Allah mempersiapkan Israel sebagai bangsa yang akan mewujudkan ibadah dan ketaatannya pada Yesus. Jadi yang ditolak dari bangsa lain adalah ibadah mereka yang tidak ditujukan pada Allah. Jika orang Israel bergabung pada bangsa-bangsa itu dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai pengaruh dari budaya dan ibadah mereka, maka akibatnya bangsa Israel itu akan melupakan Allah dan tidak lagi beribadah kepada Tuhan Allah. Dalam kaitannya kepada multikulturalisme, apakah mewujudkan multikulturalisme itu berarti kita kehilangan identitas agama, bangsa, dan suku kita? Tentu saja tidak. Inilah yang ditolak oleh Allah dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika pertemuan umatnya dengan bangsa-bangsa lain menyebabkan mereka kehilangan identitasnya. Sebagai umat Allah, multikulturalisme dibangun atas dasar solidaritas, persamaan hak, keadilan, dan HAM, di mana perbedaan itu diterima dan diakui, serta tidak menghalang kerjasama dalam menanggulangi segala permasalahan yang ada di sekitar kita, dan bukan berarti menghilangkan identitas aslinya. Selanjutnya, bagaimana sih sikap remaja Kristen dalam multikulturalisme? Yang pertama, kita harus mensyukuri kehidupan multikultural sebagai pemberian dari Kristus Yesus. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan, ada agama Kristen, ada agama Katolik, agama Islam, dan keenam agama itu. Kemudian ada suku Toba, suku Nia, suku Jawa, dan lain-lain. Mari kita syukuri karena semua itu adalah keindahan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup saling menghargai dan menerima segala perbedaan. Yang ketiga, menempatkan diri kita sejajar dengan orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Dan yang keempat, mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Ingat kembali, semua satu di dalam Kristus. Jadi ketika kita mau menolong orang, meskipun kita berbeda latar belakang, kita harus menolong dan mengasihinya. Karena pada kitab Matius dikatakan juga oleh Allah, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi marilah kita sebagai remaja Kristen yang menaati perintah Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana sih menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultur? Kita melihat di zaman Orde Baru tidak ada pengakuan terhadap agama Konghucu dan pembatasan hak-hak politik masyarakat keturunan Cina. Tetapi berikutnya pada zaman reformasi, negara mengakui agama Konghucu dan memberikan hak-hak masyarakat keturunan Cina. Artinya sampai sekarang muncullah keturunan orang-orang Cina gitu yang membangun Indonesia ini, seperti contohnya ada Kwik Kianji, kemudian ada Ahok dan lain-lain. Jadi semua itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini mulai menerima kesederajatan itu. Semuanya sama, memperoleh hak-hak yang sama dalam segi apapun. Kemudian dalam kehidupan beragama, nampak ada keterbatasan bagi orang Kristen. Contohnya untuk mendirikan gereja, umat Kristen itu menghadapi kendala yang cukup besar. Selanjutnya, nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa multikulturalisme. Yang pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Artinya, kita menyadari perbedaan itu, namun kita harus tetap sama. Jangan jadikan perbedaan itu menjadi suatu penghalang. Kemudian, yang kedua adalah perlakuan kita yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik mayoritas maupun minoritas. Jadi maksudnya di sini adalah, misalnya kita ambil contoh, kita sebagai umat Kristen yang tinggal di Indonesia adalah kaum minoritas.
maka kita juga memiliki hak yang sama dengan kaum-kaum yang lain yang lebih mayoritasnya. Kita bebas untuk mengeluarkan pendapat kita bebas untuk menduduki jabatan yang ada. Itu artinya kita bebas mempunyai hak-hak yang sama dengan mereka. Kemudian ada unsur kebersamaan, solidaritas, kemudian ada kerjasama dan hidup berdampingan secara damai dan tanpa melihat perbedaan. Jadi di sini kita ditekankan untuk saling bekerja sama. Meskipun kita berbeda, kita harus tetap gotong royong. Kita harus bekerja sama untuk membangun negeri kita ini menjadi lebih maju. Karena kita ingat bahwa sangat indah jika hidup kita itu bertoleransi. Hargailah sesama kita, hargai semua perbedaan. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai multikulturalisme. Semoga dengan penjelasan ini kita sebagai remaja Kristen semakin menerapkan arti multikultur ini di dalam kehidupan kita. Kita semakin menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita mau bersikap bertoleransi, kita mau bersolidaritas, mau bekerja sama. Meskipun kita mempunyai perbedaan yang banyak, tetapi kita harus tetap sama. Karena semua kita satu di dalam Yesus. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.